Oke, nama gue Empasa Novansa dari Fakultas Psikologi Unjani kelas 2C akan menerangkan kenapa sih persepsi yang kita lihat tuh berbeda, atau kenapa sih eh, mereka lihat objek itu kayak gitu tapi gue ngelihat objek tuh kayak gitu. Nah, di sini akan kita jelaskan, oke? Yang pertama, untuk persepsi sendiri kita membutuhkan apa yang namanya itu sensasi. Sensasi juga membutuhkan apa itu yang namanya stimulus. Stimulus untuk mendapatkan sensasi di indera penglihatan yaitu gelombang cahaya atau energi elektromagnetik. Gelombang cahaya yang dapat kita lihat sebesar 400 hingga 700 nanometer. Nah, ada juga yang namanya dimensi cahaya. Dimensi cahaya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada warna atau hue. Yang kedua ada saturasi atau kejelasan warna. Yang ketiga ada yang namanya brightness atau terang. Hue atau warna ini contohnya ya kayak warna-warna biasa, warna merah, warna kuning, warna biru, warna hijau, warna oranye lah, pokoknya yang lain sebagainya itu warna-warna. Nah, lalu ada yang namanya saturasi atau kejelasan warna. Kejelasan warna tuh contohnya kayak di biru muda ke biru tua. Nah, jadi semakin tua tuh kan biasanya makin jelas tuh warnanya. Lalu ada yang namanya brightness atau terang. Terang tuh contohnya dari warna gelap ke warna yang lebih terang, warna putih. Nah, kayak gitu cuy. Warna juga ada yang namanya substraksi warna. Substraksi warna ini di mana jika 3 warna utama digabungkan berbentuk pigmen, maka akan menjadi warna hitam. Nah, yang kedua ada yang namanya penambahan warna. Jika 3 warna utama digabungkan namun berbentuk cahaya, maka akan menjadi warna putih. Jika sudah ada cahaya, maka kita akan melihat suatu objek dan dilihat oleh mata kita. Terus dari mata kita tuh akan eh, dilanjutkan ke yang namanya sel optik. Lalu dilanjutkan lagi ke otak di bagian lobus temporal. Di bagian lobus temporal ini kita akan mengkombinasikan apa saja sih yang kita lihat. Nah, di lobus temporal itu dibagi-bagi lagi cuy. Nah, di bagian-bagiannya ada di sini. Nah, itu bagian-bagiannya cuy. Kita lanjut ke persepsi visual. Persepsi visual atau persepsi penglihatan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, persepsi bentuk. Yang kedua, persepsi kedalaman. Yang ketiga, persepsi gerak. Yang keempat, persepsi konstansi. Persepsi bentuk menurut hukum Gestalt dibagi menjadi 6. Yang pertama closure, yang kedua figure and ground, yang ketiga proximity, yang keempat similarity, yang kelima good figure, dan yang keenam continuation. Untuk closure sendiri, yaitu kita cenderung untuk melihat objek secara utuh, padahal padahal di objek tersebut tuh ada yang hilang gitu, gak utuh objeknya. Misalkan kayak gini nih, kan kalian bisa bilang ini tuh ya berbentuk, padahal ini tuh nggak nyambung. Nah, kalian tuh bisa mempersepsikan itu nyambung. Nah, lalu ada yang namanya figure and ground. Figure and ground ini ya prinsip dimana kita tuh mengkoordinasikan objek dengan melihat stimulus yang menonjolnya. Jadi apa yang lebih dekat dari kita dan apa itu backgroundnya. Contohnya kayak gini. Nah, itu contohnya. Jika kalian melihat backgroundnya yang berwarna hitam, maka pilar-pilar tersebut yang akan menonjol dan kalian bisa mempersepsikan itu menjadi ya itu hanya sebuah pilar. Namun jika kalian melihatnya itu adalah berwarna putih backgroundnya, maka yang warna hitam adalah yang menonjol atau yang terlihat seperti orang-orang tersebut kayak gitu. Nah, lalu ada yang namanya proximity. Proximity ini ketika kita melihat objek dekat satu sama lain. Nah, contohnya kayak gini.
Nah, kita tuh cenderung untuk menggabungkan objek-objek tersebut gitu cuy, objek-objek ini. Jadi kita tuh melihat ini dengan ini dekatan. Nah, kita tuh otomatis menggabungkan kedua ini. Padahal ini tuh tidak nyatu gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya similarity. Similarity itu ketika objek memiliki kesamaan cuy. Kita cenderung untuk menyatukannya. Nah, jadi contohnya kayak gini. Nah, kalian bisa lihat di situ, kalian kesamaan menurut kalian tuh kayak gimana sih? Kan kayak gini, kayak dari ke kiri dari kiri ke kanan bisa atau dari atas ke bawah bisa. Nah, itu kan semuanya sama gitu, cuy. Lalu ada persepsi kedalaman. Persepsi kedalaman itu yaitu kemampuan untuk mempersepsikan objek secara tiga dimensi. Nah, persepsi kedalaman ini dibagi menjadi dua nih cuy. Yang pertama binokular, yang kedua monokular. Nah, jadi binokular tuh syarat kedalaman yang tergantung pada kombinasi image di mata kanan dan kiri kita. Sebagaimana kedua mata tersebut bekerja sama gitu cuy. Nah, sedangkan monokular tuh dibagi menjadi beberapa bagian, ada 6 kalau nggak salah. Yang pertama familiar size, yang kedua height in file, yang ketiga linear perspektif, yang keempat overlap, yang kelima shading, dan yang keenam tekstur. Yang pertama familiar size. Familiar size tuh syarat kedalamannya tuh jarak didasarkan pada pengalaman kita. Contohnya kalian bisa lihat jeruk. Jeruk tuh kan ya segede-gede gitu aja kan cuy. Nah, maka kalian tuh lihat jeruk ya pasti segede gitu. Nggak akan mungkin jeruk segede semangka, segede melon. Nah, nggak akan mungkin kalian bilang itu jeruk kalau segede semangka. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya height in file. Height in file ini pada objek yang serupa. Objek yang contohnya kayak gini nih. Objek yang lebih tinggi itu cenderung lebih jauh dari kalian. Sedangkan objek yang lebih rendah tuh lebih dekat dengan kalian. Nah, contohnya kayak gitu cuy. Lalu ada yang namanya overlap. Overlap tuh jika suatu objek diletakkan sedemikian rupa dan menghalangi objek lain. Contohnya kayak gini nih cuy. Nah, kalian bisa bilang objek ini lebih dekat dengan kalian, sedangkan objek ini lebih jauh dengan kalian. Nah, contohnya kayak gitu. Lalu ada namanya gradient of texture. Contohnya kayak gini. Nah, jadi struktur gambarnya tuh semakin halus bila jarak semakin jauh. Jadi semakin jauh tuh semakin halus kelihatannya. Sedangkan semakin kesini semakin kasar gitu. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya linear perspektif. Linear perspektif ini jika garis paralelnya tampak bergabung gitu. Mereka menghayat seakan-akan menghilang. Contohnya pada jalan yang ada pada gambar itu atau ya pada tanah yang ada di gambar itu, maka semakin ke sana tuh semakin hilang, semakin gak kelihatan. Ya, dan juga orang-orangnya gitu kan. Orang-orangnya gitu makin dari sini makin jelas, makin jelas. Namun semakin sana, semakin sana, semakin sana, semakin menghilang orang-orangnya. Nah, kayak gitu cuy. Lalu ada yang namanya persepsi gerak. Persepsi gerak itu dibagi menjadi dua gerakan, yaitu real movement dan apparent movement. Real movement ini yaitu gerakan yang nyata cuy. Namanya juga real kan. Nah, yang lalu ada yang namanya apparent movement. Apparent movement ini yaitu objeknya padahal diam, tapi kalian bilang itu ya bergerak. Bentuk dari apparent movement ini ada dua. Yang pertama stroboscopic motion, yang kedua movement after effect. Stroboscopic motion ini adalah ilusi pergerakan yang diciptakan ketika diberikan stimulasi terus-menerus gitu cuy di retina kita. Sedangkan movement after effect ini terjadi ketika kita melihat sesuatu pergerakan terus-menerus. Kemudian saat kita melihat kemana, nah pergerakan tuh masih ada gitu cuy. Nah, contohnya kayak gini. Jika kalian melihat gambar tersebut secara lama-kelamaan,
atau di titik itu secara lama-kelamaan. Maka titik itu jika kalian berpindah penglihatannya atau kemana gitu, maka kalian akan masih melihat titik itu. Jadi gerakan setelah efek tersebut gitu. Nah kayak gitu cuy contohnya. Lalu ada juga yang namanya ilusi cuy di mata kita. Ilusi visual ini muncul ketika ada perbedaan antara kenyataan dan representasi dari visualnya. Contohnya kayak gini. Nah, jika kalian melihat gambar itu terus-menerus atau melihat gambar itu di suatu titik, maka yang gambar itu seakan-akan bergerak gitu cuy. Padahal itu nggak bergerak, diam aja gitu kan. Oke, sekian video dari gue. Maaf kalau misalkan masih ada yang kurang jelas. Kalau masih belum jelas, tanyain aja ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa ditonton video-video sebelumnya. Dan see you di next video. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.